Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group, di mana tema kita pada hari ini adalah mendongkrak ekonomi lokal. Nah tadi Bang Zik dari Saudagar Rumpun Melayu telah mengatakan bahwa ya ada keseriusan dan kreativitas bagaimana memberikan suatu label pada usaha gitu ya Bang ya. Nah sekarang mungkin kita akan ke Kepala Dinas Disperdagin Kota Tanjung Pinang, Pak. Itu bagaimana Pak terkait dengan banyaknya UKM dan peran apa sih dari kota sendiri Pak? Terima kasih Mbak Sarah ya. Kalau kita berbicara konsep mendongkrak ekonomi lokal itu tidak terlepas dari kata peningkatan ekonomi lokal ya, terutama berbasis masyarakat ya. Ketika kita berbicara untuk peningkatan ekonomi lokal, tentu ini tidak terlepas dari sinergitas stakeholder yang terkait ya, seperti ada dari pemerintah ya, di pemerintah banyak ada dinas perdagangan perindustrian, ada dinas UMKM koperasi ya, ada dinas DP3 ya, terus ada dunia usaha. Ketiga komponen ini harus bersinergitas ya untuk meningkatkan ekonomi lokal, terutama di Kota Tanjung Pinang. Jadi untuk peningkatan ekonomi lokal ini banyak strategi yang kita buat. Yang pertama, kita harus mencari dulu apa sih potensi yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Terus yang selanjutnya peningkatan SDM ya, SDM UKM itu sendiri ya. Itu peningkatan SDM di Dinas Perdagangan Kota Tanjung Pinang ya. Dan banyak aspek lain lagi ya. Jadi berkaitan dengan peningkatan ekonomi lokal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Tanjung Pinang ya, tentu kita ada strategi yang kita buat. Yang pertama ya berkaitan dengan revitalisasi pasar ya. Karena peningkatan ekonomi tidak terlepas dari konsep pasar ya. Jadi kami itu lebih banyak di hilirnya ya. Kita tahu di Kota Tanjung Pinang ini kan baru ada 3 pasar ya, pasar 1, 2, terus pasar lama, terus ada pasar Potong Lembu, dan ada pasar Bintan Center yang dikelola oleh pihak swasta. Jadi kita baru ada 3 pasar ya, sedangkan Tanjung Pinang ini kan ada ibu kota provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi kami melihat ini masih banyak yang perlu kita benahi berkaitan dengan pasar kerakyatan ini ya, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas ya. Dan juga berkaitan dengan pasar ini kami berencana ya akan membangun satu lagi pasar itu di Kampung Bugis ya, itu yang mengcover 2 kelurahan ya, Kelurahan Senggarang dan masyarakat di Kampung Bugis itu sendiri. Itu kita berencana ya, kita sudah mulai membuat perencanaannya ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan pasar ini kita juga sudah merevitalisasi ya, pasar Potong Lembu, terus pasar baru 1 ya. Dan juga kedepannya kita juga akan merevitalisasi pasar baru 1 dan pasar baru 2 ya. Jadi yang berkaitan dengan pasar, kita tahu Tanjung Pinang ini adalah kota tujuan wisata ya, salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara kita belum punya pusat oleh-oleh ya. Juga kita berencana kita akan mencari suatu tempat yang akan dijadikan pusat oleh-oleh ya, untuk para pelaku usaha untuk memasarkan hasil produknya ya. Selanjutnya peran yang kami buat yang pertama pembinaan IKM industri kecil menengah di Kota Tanjung Pinang. Dalam pembinaan ini kami sudah sering mengadakan pelatihannya baik pelatihan teknis ya, pelatihan teknis misalnya pelatihan kemasan packing ya, terus pelatihan manajemen bagi pelaku usaha ya. Dan juga kita sering mengadakan event bazar ya, kita sering mengikuti event bazar seperti kemarin kita mengadakan festival kampung kita di Pamedan. Terus kita mengadakan bazar dalam rangka MTQ tingkat kota, tingkat provinsi, dan juga dalam waktu dekat ini kita juga akan mengikuti bazar proses ya di Batam ya, Persatuan Sekda seluruh Indonesia akan di Batam juga kita mengikuti bazar. Terus ada apeksi regional, terus ada apeksi tingkat nasional. Jadi semua event-event ini kita memamerkan atau mempromosikan produk-produk ya dari IKM-IKM yang ada di Kota Tanjung Pinang itu. Itu saja Mbak Rima.
Oh, oke, terima kasih Pak Ahmad Yani. Ternyata keberadaan pemerintah semestinya juga sudah ada di tengah-tengah kita dengan menyelenggarakan berbagai menyediakan pameran Pak ya, seperti untuk sebagai wadah UKM-UKM kita untuk memasarkan usaha-usahanya. Selain itu, kalau mungkin terkait dengan perhatian, bantuan atau regulasi apa Pak kira-kira yang pro dengan pedagang-pedagang ini yang kita buat? Contohnya kalau ada pelatihan apa agar ya mau nggak mau UKM ini kualitas apanya kan harus kita tingkatkan, terkait higienis belakangan ini saya lihat ada upaya pemerintah untuk melakukan sertifikasi Pak ya. Sertifikasi tentang tujuannya agar standar minimal dari kualitas yang dihasilkan UKM. Mungkin bisa menceritakan gambaran sedikit Pak tentang berapa banyak. Terima kasih. Hasil produk ya kita tahun kemarin 2019 kita melatih pelaku usaha terutama kuliner itu berkaitan dengan sertifikat halal. Itu sebanyak 3 pelaku usaha. Kedepannya juga akan kita buat mungkin 2020 mungkin apakah melalui anggaran APBD perubahan dan 2021 ini karena pelaku UKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, pelaku IKM yang ada di Kota Tanjung itu sebanyak 582 ya pada saat ini, dan yang kita baru dilatih sertifikat halal itu baru sekitar 170-an. Jadi masih banyak yang IKM-IKM kita yang belum memiliki sertifikat halal. Ini secara bertahap nanti akan kita latih. Kaitan dengan peningkatan mutu, kita juga melatih tadi saya sebut pelatihan masalah desain kemasan, packing. Itu jelas dari sisi penampilan jelas itu berbeda. Misalnya ketika suatu makanan itu di packing dengan plastik saja mungkin harganya 5.000, ketika didesain dengan pakai kardus itu bisa mencapai 15.000 itu misalnya. Dan juga sampai saat ini kita ada klinik itu desain kemasan di kita, ada workshopnya. Mungkin ada kalau masyarakat mau datang ke tempat kita itu di Jalan Raja Agus Salim ada workshop ya, mungkin belajar untuk mendesain kemasan, packing, ada silakan datang ke situ. Selanjutnya juga kita ada untuk pemasaran yang rutinitas, kita ada Dekranasda, bekerjasama dengan Dekranasda ada 2 tempat. Yang pertama di Gedung Gonggong, terus yang sekarang di Penyengat kita sudah buka galeri Sirih Puan di Penyengat yang nanti insya Allah akan diresmikan Bapak Wali Kota nanti sempurna dengan Festival Pulau Penyengat rencana tanggal 19 nanti ya. Jadi bagi pelaku usaha yang ada di Kota Tanjung Pinang mungkin bisa menitipkan barang-barangnya di Dekranasda kedua tempat itu ya, mungkin dari sisi kuliner, fashion, kerajinan tangan. Oke, makasih ya Pak Yani. Sekarang mungkin kita lebih pada mendengar dinamika persoalan-persoalan yang dialami oleh pengusaha kecil. Kebetulan ada dari IWAPI, ada IPMI. Dari IWAPI dulu kita kasih kesempatan ya Mbak Dewi ya. Kepada Bu Yur Harmidati, apa aja kendala-kendala hingga ada yang telungkup bangun lagi, ada yang berdiri kokoh. Mungkin lebih dijelaskan lebih spesifik. Masalah-masalahnya, benturan-benturan di mana saja yang dialami oleh UKM-UKM ini hingga biar bisa bersama-sama bangkit untuk membangkitkan ekonomi lokal. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak pembawa acara, moderator, Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, UKM Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya Yul Harmidarti SH, Ketua IWAPI Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kami sebagai wanita pengusaha banyak sekali pembinaan kepada usaha kecil dan menengah. Kita sudah punya beberapa pembinaan kepada usaha kecil dan menengah. Contoh, kita
pengurus IWAPI Provinsi Kepri itu sudah ada punya batik tersendiri yang bisa dijual di tempat kita. Sekarang ini batik itu dibikin di Kota Piring, itu namanya bedelau. Jadi sekarang pun Ibu Fitri sudah hadir juga di sini sebagai pembatik, dan di sini anak-anak SLB yang membatik. Kualitas sangat bagus. Ya Pak ya, kualitas sangat bagus, desain bagus, tidak kalah dengan daerah lain. Ada lagi seperti bunga gonggong, bunga yang dibikin dari gonggong, makanan khas kita, daerah kita, yang juga ibu-ibu IWAPI yang mengolahnya. Tapi saat sekarang ini Pak, memang kita perlu mempromosikan semua yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di daerah. Kenapa? Karena saat ini Pak, apapun yang kita laksanakan pada hari ini sampai hari ini, kemarin kita juga bikin acara bazar ulang tahun IWAPI Pak. Kita punya produk batik gonggong dan semua desain-desain yang kita lakukan. Kurangnya peminat di daerah kita. Malahan daerah kita ke daerah lain pesanannya Pak. Mohon maaf Pak, mungkin di sini kami IWAPI menginginkan supaya masyarakat kita ikut membantu membeli. Silakan Pak. Saya lanjutkan ya Pak. Jadi kami ingin usaha kecil dan menengah ini bisa ditingkatkan melalui pemerintah dan masyarakat supaya bisa membeli produk kita. Karena produk kita cukup berkualitas Pak. Nanti Bapak boleh melihat sendiri di tempat pembikinan. Jadi di sini semuanya Pak. Kan selama ini kita selalu pesan ke daerah lain, contoh ke Jogja, ke Solo. Kenapa daerah kita ada, kenapa tidak di daerah kita? Kita pesan. Kenapa? Karena ini kalau kita pesan di daerah kita, itu lebih meningkatkan ekonomi lokal. Sekarang judul hari ini mendongkrak ekonomi lokal. Inilah makanya pada hari ini kami meminta kepada UKM Provinsi, Kota Tanjung Pinang, Disperindak Provinsi, termasuk media yang hari ini memfasilitasi kami untuk hadir di sini, kami berterima kasih sekali. Tapi bagaimana usaha lokal kita ini bisa kita tingkatkan? Kita harus bekerja sama. Antara pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Pertama Pak, yang kedua, kita harus ada wadah untuk suatu tempat, misalnya seperti kuliner, seperti membatik. Seharusnya seperti kuliner kita ada wadah satu. Seperti contoh kita bikinlah satu wadah pasar rakyat misalnya Pak ya, tapi di suatu tempat. Kenapa daerah lain bisa Pak? Kenapa kita tidak? Ya Pak ya, daerah lain itu contoh cuma ubi Pak. Daerah Bukit Tinggi cuma ubi dari ubi kayu, tapi mereka bangkit. Mohon maaf Pak, jadi kami di sini ingin Provinsi Kepri ini ekonomi lokalnya bangkit. Mudah-mudahan nanti melalui UKM ada wadah, satu wadah yang bisa memfasilitasi kuliner-kuliner dan produk-produk di Kepulauan Riau agar turis-turis yang datang mereka tahu ini ada loh pasar tradisional kita. Kalau kendala-kendala yang dihadapi IWAPI apa Bu? Ya, kendala-kendala yang kita hadapi oleh UKM ini adalah pemasaran Pak. Pemasarannya ya. Padahal mereka punya produk itu sudah cukup bagus, mulai packaging, kualitas, rasa.
Kalau alhamdulillah yang bangkrut, kesulitan modal atau kesulitan modal atau gimana, sulit nggak mereka mendapatkan pinjaman ke bank? Itu memang sangat sulit sekarang ini, Pak. Tapi kita masih tetap berdiri tegap ya, untuk usaha kita. Mohon maaf Pak, untuk IWAPI kita belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi tahun ini kita coba untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah melalui OPD-OPD yang terkait. Karena tidak hanya dana yang kita perlukan, tapi kerjasama dengan pemerintah itu sangat kita butuhkan untuk UKM-UKM yang ada di Kepulauan Riau. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak. Bu Yulianti, memang keberadaan pengusaha-pengusaha wanita di Tanjung Pinang cukup memberikan warna dalam menumbuhkan ekonomi lokal di Tanjung Pinang. Keberadaan wanita tidak hanya walaupun membantu ekonomi keluarga, latar belakangnya kelamaan menjadi maju dan bisa menjadi bahkan sumber penghasilan andalan keluarga. Mungkin dari dinamika dari IPMI, mungkin dari ketua IPMI mungkin lebih menceritakan apa dinamika yang dialami oleh anggota-anggota kita, termasuk pemodalannya atau pemasarannya atau memang kualitas produk kita yang sulit ditingkatkan karena keterbatasan kemampuan SDM yang ada di anggota-anggota kita. Mungkin lebih singkat tapi Bu, waktunya yang terbatas, silakan Bu. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber dan hadirin sekalian, langsung saja saya memperkenalkan bahwa kami dari IPMI Kota Tanjung Pinang masih muda, umurnya baru 3 tahun ini, dan organisasi ini juga sangat muda, bahwa IPMI adalah Ikatan Pengusaha Muslimah yang terdiri dari ibu-ibu pengusaha kuliner dan non kuliner. Adapun sebenarnya kendala pada saat ini di IPMI sendiri, mungkin ini harga bahan pokok yang meningkat dengan seiringnya ada isu-isu virus corona ini ya. Jadi bahan-bahan pokok itu mahal, seperti misalnya harga bawang putih ya yang dari belasan ribu, 20.000 jadi menjadi 60.000, dan juga harga rimpang yang jahe bisa menjadi 60.000 sekarang, sangat primadona ya. Jadi mungkin kendalanya itu mungkin di bahan pokok yang mahal. Kemudian bahwa Tanjung Pinang ini adalah handalannya adalah kunjungan dari turis Singapura dan Malaysia. Seiring dengan isu virus corona, akhir-akhir ini memang agak lesu karena kurangnya daya beli masyarakat. Jadi mungkin kita ini kendalanya di barang pokok yang mahal. Kemudian seiring perjalanan IPMI, kami sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kota yang selalu mengadakan event-event yang berkesinambungan provinsi, kota. Adapun eventnya event pariwisata, event kebudayaan, event religi, di mana di sini ada bazar-bazar yang selalu diadakan, dan kami menjual barang-barang kuliner maupun kuliner secara berkesinambungan di bazar-bazar tersebut. Jadi kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang selalu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti apa yang dikatakan Bapak Kadis tadi, dan IPMI selalu dilibatkan setiap kali ada pelatihan. Nah, pelatihan packaging dan segala-galanya yang lain tetap dilibatkan. Kami sangat berterima kasih di kesempatan ini. Kemudian kalau untuk kendala, yang paling menjadi kendala adalah kurangnya destinasi oleh-oleh. Dan insya Allah Bapak Kadis sudah menyatakan akan dibuat, kemarin juga Kopi Morning di CK, Bapak Wali Kota juga menyatakan bahwa ini tidak lama lagi akan dibuat. Alhamdulillah, ini sangat kami tunggu. Jadi destinasi oleh-oleh, di mana kalau mencari oleh-oleh tinggal ke satu tempat saja. Kalau sekarang kan mau cari tanjak, banyak yang nelpon saya, Kak cari tanjak di mana, Kak cari oleh-oleh di mana, karena tidak adanya destinasi oleh-oleh. Jadi yang penting ini sekarang adalah destinasi oleh-oleh. Itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryana. Oh, luar biasa, artinya memang setelah pengusaha-pengusaha itu berusaha untuk kreatif bangkit, tapi masih kesulitan dari sektor pemasarannya, makin terbatasnya sarana dan event-event.
Tapi yang jelas keberadaan Tanjung Pinang, majunya ekonomi di Tanjung Pinang, kemudian banyaknya ide-ide muncul itu tidak terlepas dari wilayah Tanjung Pinang yang kondusif, aman, hingga nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke Tanjung Pinang. Kita mau sadar tidak sadar, keamanan yang dijaga oleh aparat keamanan harus kita apresiasi. Kebetulan kita di samping saya ada Pak Kapolres, menceritakan seperti apa dinamika mereka di lapangan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga Tanjung Pinang. Tentu itu harapan kita semua. Selama ini kita hanya mendapatkan hasilnya nyaman dan aman. Kita mungkin lebih mendengar sedikit seperti apa ada harapan Kapolres ke depan dan dinamika yang dialami oleh pihak kepolisian dalam tetap menjaga wilayah kita agar tetap kondusif. Silakan Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Iqbal, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita diberikan nikmat sehat ya, untuk berkumpul bersama dalam kegiatan Kopi Morning ya, yang dilaksanakan oleh Tanjung Pinang Pos untuk mendongkrak ekonomi lokal ya. Yang kami hormati kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kota Pak Dr. Haji Ahmad Yani, juga Disperindak Provinsi Pak Riki Ronaldi ya. Kepala dinasnya ya. Selamat datang Pak ya. Juga para saudagar rumpun Melayu, kedai kopi Sarang Sembilang, Yurjaldis, Pak Syujardis ya, Ketua IWAFI Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yulhar Midarti ya. Ketua IPMI Tanjung Pinang ya, Ibu Hajah Suryana Sarjana Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM Kota Tanjung Pinang ya, Ibu Rosita ya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Bapak Dr. Andes Mangabutua, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Teguh Dwi Nugroho ya, serta rekan-rekan insan wartawan, seluruh insan wartawan Tanjung Pinang Pos. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait materi yang akan kita bahas ya, bahwa perekonomian lokal kita ini ya, peran polisi ya, itu kita sudah bentuk adanya Satgas Pangan ya, yang dimana Satgas Pangan itu terdiri dari Satuan Intel dan Satuan Reskrim ya. Itu sudah lama kita bentuk ya, di mana Satgas Pangan ini untuk memonitor ya, harga di pasaran ya, dan juga bagaimana kualitas mutu ya, bahan-bahan makanan yang diperjualbelikan ya. Jadi memang dari Satgas Pangan juga ada beberapa hal kasus-kasus ya terkait undang-undang pangan ya.
Karena memang kita usaha lokal itu kadang kita ketahui bahwa berangkat dari usaha lokal ya, tetapi kita tanpa menghiraukan adanya aturan atau regulasi ya, di mana regulasi pangan ini ya, regulasi yang tentang undang-undang pangan ya, itu ada bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh manusia ya, itu harus ada label daripada Badan POM ya, apabila itu sudah diproduksi secara besar dikonsumsi untuk keluar ya. Jadi Badan POM maupun juga izin edar ya, atau PIRT ya, produk industri rumah tangga ya. Itu yang harus memang ada regulasi yang harus kita rekan-rekan pengusaha bisa penuhi ya. Terkait hal itu ya, kami menilai bahwa Tanjung Pinang ini memang sebetulnya diuntungkan ya, karena kita berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia ya. Tapi dengan adanya virus corona yang heboh ya, tentunya ini menjadikan tingkat grafik ekonomi kita agak menurun ya, terutama di bidang pariwisata ya. Kita bisa lihat seperti Lagoy sendiri ya, sekarang mungkin agak sepi pengunjung ya, dan juga pelabuhan ya, bandara ya, yang biasanya itu jumlah penumpangnya relatif tinggi ya. Sekarang kami terima laporan dari para kapolsek yang berada di bandara maupun kapolsek di pelabuhan, itu jumlah penumpang WNA kita menurun ya, karena adanya terkait dengan virus corona tersebut ya. Untuk masalah bagaimana mungkin solusinya ya, mungkin setelah bulan April kali ya. Bulan April kan bulan panas nih ya. Nanti mungkin setelah wabah virus corona mungkin agak turun, mungkin kita bisa, saya rasa mungkin bisa kita dongkrak lagi ya. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi kita ya, memang warga masyarakat kita ini sedikit ya, nggak sampai 1 juta kalau nggak salah ya, sekitar 200 sekian ya Pak ya. Nah, makanya seharusnya ya, dengan jumlah yang kita yang sedikit ini, nah ini perlu kekompakan dari para pengusaha ya. Kami juga belum pernah melihat bahwa seluruh pengusaha kumpul duduk bersama bagaimana untuk meningkatkan perekonomian kita ya. Mungkin ini perlunya peran serta dari FKPD ya. Saya selaku Pak Kapolres nanti juga akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota ya, bagaimana caranya kira-kira duduk bersama ya, mencari solusi ya, sumber daya apa ada yang di kita ya, kita dongkrak, kita tingkatkan. Kalau memang kelautan ya, kita bikinlah kapal-kapal besar perlu ya, pencari ikan ya. Sekarang kayak seperti di Natuna ya, selama ini kita, nelayan kita nggak mencari ikan di situ ya. Tapi begitu orang lain China masuk ya, nah kita malah ribut ya, kita ribut ya. Kenapa nggak nelayan kita yang mencari ikan di situ ya? Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, dan ini juga menjadi tantangan buat kita bersama ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah investasi ya, karena kita masih negara berkembang ya. Tentunya pemodal-pemodal yang ingin berinvestasi di kita itu harus diberikan keyakinan ya, keyakinan, keamanan ya, kepada pelaku usaha ya, agar bisa kita memberikan jaminan ya, bahwa mereka berinvestasi di wilayah kita ini kondisinya
aman loh. Kondisinya bakal memberikan apa namanya ya tentunya kalau misalnya ekonomi itu kan pasti dia dengan modal sekian dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan dia berinvestasi, dia memberikan modal di wilayah kita, tentunya dia ingin mendapatkan hasil yang banyak ya. Kemarin kita sempat dikumpulkan oleh Pak Presiden ya, dari mulai tingkat FKPD provinsi ya maupun FKPD wilayah kota dan kabupaten ya. Pak Presiden sendiri memberikan suatu statement ya bahwa pemangkasan birokrasi tentang perizinan ya. Jadi bukannya kita menabrak aturan, enggak gitu ya, tapi mungkin kita agak melonggarkan lah ya aturan-aturan atau dipangkas ya, jangan yang ibaratnya aturan-aturan kepada pengusaha itu jadi dipersulit gitu ya. Saya sendiri ya sewaktu berdinas di Jakarta ya sangat menyadari bahwa banyak kekurang transparansi ya, terutama dari Badan POM yang saya tahu ya, karena saya waktu itu berkecimpung di Subdit 3 Badan Berbahaya ya. Itu berkaitan dengan obat dan makanan ya. Banyak produksi-produksi lokal kita ya itu ingin memperoleh ya izin edar ataupun izin PIRT ya, perusahaan produksi rumah tangga ya, itu agak kesulitan ya. Jadi saya harapkan mungkin nanti dari pemerintah ya ini harus sama-sama kita saling menyadari ya. Dan diantara pengusaha juga perlu adanya kekompakan ya, soliditas ya. Jangan mungkin kita saling ibaratnya saling berseberangan ya. Ya, tapi kita harus menyadari kalau kita bersatu tentunya kita akan kuat ya. Makanya ini sengaja juga saya sempatkan ya kepada untuk waktu ini ya, saya tidak sia-siakan ya, memberikan ya sedikit pencerahan lah kepada rekan-rekan pengusaha ya maupun para kepala dinas yang ada di sini ya, agar kita sama-sama bersatu padu ya, bersinergi membangun ekonomi lokal kita ya. Saya sangat mendukung ya. Terkait keamanan tentunya di sini relatif insya Allah aman sebetulnya ya. Hanya itu saya bilang kadang masing-masing pengusaha masih ada yang saling tidak bisa masih ego sektoral lah ya. Jadi ini harus kita kesampingkan ya, kita dahulukan dulu ya pembangunan lokal kita ya, baru nanti muaranya ke pembangunan nasional. Baik Pak Kapolres, terima kasih atas paparannya maupun pesannya kepada kami semua pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu kita akan break sejenak untuk segmen ketiga. Namun kemudian pada segmen ketiga ini kami memberikan kesempatan kepada para tamu undangan, ibu-ibu pengusaha dari IWAPI maupun IPEMI untuk bertanya kepada narasumber. Tentu saja setelah kita jeda berikut ini. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara Anda akan menyaksikan kembali Coffee Morning bersama RDK Group. Tetap di Tanjung Pinang TV.